Lalu dengan peredaran rokok ilegal nih, Mas Dion, mempengaruhi nggak sih ke harga tembakaunya sendiri? Dampaknya apa apabila tadi harganya menurun? Otomatis keuntungan dari petani tembakau ini juga menurun, Mbak. Melakukan gembur rokok ilegal, kita menekan rokok ilegal yang ada di masyarakat ini seminim mungkin. Tribuners, Anda saat ini menyaksikan Tribun Solo Podcast bersama saya, Seradita. Dan saya juga tidak akan sendiri di studio ini karena ada dua narasumber yang sudah datang untuk kita akan berbincang terkait Bea Cukai Surakarta. Di sini sudah ada Mas Dion Chandra dan juga Pak Arief. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak Sarah. Mbak Sarah aja Sarah kali ya. Mau Dita, tadi Pak Dita. Baik, ini mungkin kita bisa kenalan dulu nih, Mas Dion sebagai apa dan Pak Arief sebagai apa di Bea Cukai Surakarta. Monggo, Bapak dulu. Baik, terima kasih Tribuner. Saya Muhammad Arief Budiman selaku Kasih PLI Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Surakarta. Salam kenal Tribuners dan juga Bolo Becus. Kalau di kantor kami ada sebutan juga Bolo Becus gitu, Pak. Jadi nama saya Dion Chandra Wardana. Kebetulan saya anggota dari Pak Arief Budiman di bagian humas juga. Baik, terima kasih. Ini Bolo Becus tadi apa sih, Mas, itu tadi? Nah, Bolo Becus itu gini, becus itu kan kalau padan katanya tuh api, Mbak. Lah di kami itu Bea Cukai Surakarta singkatannya becus gitu. Bea Cukai Surakarta. Nah, kalau kita misalkan terkait konten biasanya kita juga menyapa kita punya Bolo Becus seperti itu. Oke, jadi Bolonya Becus Bea ya. Cukai Surakarta gitu, Mbak. Baik, wah ini baru ya. Bolo Becus, bolonya Bea Cukai Surakarta. Ini hampir sama kayak ini ya, mungkin teman-teman Tribuners gitu. Ya. Tribuners ya. Nah, baik, hari ini kita mau ngobrolin Bea Cukai lagi nih, tapi Iya. untuk area yang Sragen. Iya, Sragen. betul sekali, Mbak. Nah, sebelum kita nanti masuk ke obrolan lebih lanjut, ini kayaknya Mas Dion asli Solo. Ya, kebetulan saya memang dari kecil di Solo, Mbak. Dari kecil di Solo, sekolah di Solo, kemudian lanjut diterima di Bea Cukai juga. Belum di Solo, kita awalnya sempat di Kalimantan juga, tadi bersama Pak Ive. Terus juga sempat di Jakarta juga, kemudian Magelang, kemudian saya baru di Solo. Iya. Baru di Bea Cukai Solo ini kira-kira berapa lama tuh? Wah, itu pertanyaan sensitif. Sensitif, oke, nggak usah dijawab kali ya. Ya, kalau saya di Bea Cukai Surakarta baru mulai 2020 pertengahan, Mbak. Ya, baru 4 tahun lah. 4 tahun lah ya. Kalau Pak Arief nih udah bolak-balik ke Tribun nih. Alhamdulillah sama Tribun ini udah cocok ya. Udah cocok, semoga cocok terus ya Pak ya. Oke, ini terkait dengan tadi kita sudah sering bicara soal tembakau dan juga rokok ilegal nih. Saya mungkin tanya ke Mas Dion dulu. Boleh. Mas Dion ngerokok nggak sih, Mas? Kebetulan nggak ngerokok, Oh, Mbak. kebetulan nggak ngerokok. Mungkin Pak Arief mungkin? Enggak juga. Enggak juga. Tapi ini untuk teman-teman atau Tribuners ataupun Bolo Becus tadi yang merokok, mungkin pemilihan tembakaunya akan jadi pertimbangan gitu. Nah, jenis-jenis tembakau itu sebenarnya banyak sekali kan, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu. Baik, terima kasih Tribuner. Pada intinya jenis tembakau itu kan yang kena cukai itu hasil olahan tembakau, disingkat hasil tembakau gitu ya. Hasil tembakau itu ada yang kretek pun juga ada istilahnya sigaret ya. Sigaret, terus ada sigaret itu jenisnya ada beberapa. Ada sigaret kretek, ada sigaret kelembak, ada sigaret putih. Kenapa disebut sigaret kretek? Karena olahan tembakau yang dikasih cengkeh, itu namanya sigaret kretek. Kalau ada yang sigaret aja, itu olahan tembakau udah dirajang, dikasih bumbu dan sebagainya, tanpa ada tambahan lain, tanpa ada tambahan cengkeh, tak ada tambahan bahan lain ya kalau ini. Terus ada sigaret kelembak, sigaret tembakau, olahan tembakau dikasih kelembak menyan gitu ya. Ada itu ini produk ini gitu. Kalau ini di sekitar Magelang, Purworejo gitu banyak. Ada beberapa namanya kelembak menyan kalau di ini ya, di daerah di sekitar Purworejo. Mungkin di Solo Raya nggak tahu ini nih. Kalau Solo Raya kelembak menyan jarang. Iya, karena secara budaya lebih banyak di Karesidenan Kedu, Mbak. Jadi memang dulu kan zaman dulu
secara sejarah budaya Solo Raya ini sebenarnya nggak terlalu produsen tembakau. Yang banyak kan di Kedu dulu itu. Makanya di Kedu juga banyak juga produsen yang menciptakan kreasi-kreasi kayak tadi ada kelembak minyak seperti itu. Oke, itu tadi beberapa olahan tembakau ataupun tembakau yang terkena cukai ya Pak ya, Iya, yang benar, Mbak. nantinya cukai itu akan kembali ke negara dan ke masyarakat sebenarnya Iya. ya. Nah, lalu dengan peredaran rokok ilegal nih Mas Dion, mempengaruhi nggak sih ke harga tembakaunya sendiri? Jadi tentunya harga tembakau ini ada beberapa grade ya Mbak ya sebenarnya. Ada grade A, grade B, grade C lah kalau bahasa di masyarakat lah. Apa hubungan dari rokok ilegal ini dengan harga tembakau? Itu sangat berhubungan. Karena apa? Otomatis kalau banyak rokok ilegal yang beredar di masyarakat, otomatis kan pabrik-pabrik yang membuat rokok ilegal ini kan pastinya dengan untuk menekan harga dia pilih dengan istilahnya tembakau-tembakau yang grade-grade-nya yang kecil nih ya, yang nggak bagus lah. Nah, namun potensi yang di masyarakat ini kan banyak masyarakat tergerus yang legal-legal, produsen-produsen legal ini tergerus. Jadi sehingga dia tidak bisa membeli tembakau di istilahnya di petani dengan harga yang mahal. Dia pasti lah nih kita baru sedang susah nih digempur dengan rokok ilegal. Makanya kami banyak bisa beli dengan grade A tapi dengan harga yang murah juga gitu. Karena keuntungan mereka berkurang, Mbak. Buat yang legal-legal. Makanya pentingnya adanya pemberantasan rokok ilegal ini juga untuk meningkatkan harga di tembakau di masyarakat seperti itu, Mbak. Oke, ini yang nggak banyak masyarakat tahu ya, ternyata banyak, penggemburan ini juga bisa membantu masyarakat. Iya, gitu. setidaknya kan kalau yang legal itu kan tidak membayar cukai, pajak rokok, ini dan PPN rokok ya. Tentunya dengan tidak membayar pajak dan cukai itu tentunya harga jual eceran mereka kan ini HPP-nya mereka lebih murah. Jadi istilahnya separuh harganya situ mereka sudah langsung bisa jual ke masyarakat. Sedang yang legal mereka kan ada komponen cukai dan sebagainya itu sehingga harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang ilegal gitu Mbak Sarah. Oke, Mbak, itu jadi kayak perbedaannya ada sedikit perbedaan seperti ini. itu ya. Iya, kalau tadi udah disampaikan mungkin di kesempatan tadi Pak Ive sudah menyampaikan bahwa komponen cukai, pajak rokok, PPN itu hampir 50-60% dari harga jual ecerannya. Jadi ya kalau pabrikan ilegal yang yang membayar cukai itu tentunya mereka tidak hampir setengahnya itu tidak memenuhi komponennya. Jadi yang legal itu kalah bersaing bisa jadinya kalah. Kalau yang legal kalah bersaing nih Pak, dengan akhirnya tadi mungkin sempat disinggung bahwa tembakaunya grade A, tapi mungkin yang harganya berbeda gitu. Iya. Nanti ini dampak langsung ke petani tembakaunya seperti apa Mas Dion? Jadi begini Mbak, dampak langsung ke petani tembakaunya. Jadi kan petani tembakau tentunya sudah banyak yang memborong di pabrik-pabrik besar. Lah, dampaknya apa apabila tadi harganya menurun? Otomatis keuntungan dari petani tembakau ini juga menurun, Mbak. Gitu. Lah, kalau dampak dengan adanya penurunan harga, nanti pada saat petani akan kulaan atau membeli bibit dan juga membeli pupuk, itu dananya sudah mepet, jadi tidak ada keuntungan di sini. Makanya pentingnya untuk menghilangkan rokok ilegal adalah untuk membantu petani. Dan tentunya di sini juga ada manfaat dari DBHC segini. Walaupun nanti petani susah untuk menanam, DBHC juga ada nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ada bantuan lah dari pemerintah yang bagaimana cara mengelola biar petani tetap bisa tanam walaupun jadi modalnya mepet tadi Mbak, itu ceritanya. Berarti tadi karena untuk petani yang menjualnya secara ilegal tadi ya tembakaunya untuk yang ilegal itu dana mereka akhirnya mepet nih. Bukan petani menjual dengan ilegal, tapi dengan adanya rokok ilegal langsung berkaitan dengan petani, karena petani itu otomatis kan nggak bisa menjual dengan harga mahal seperti itu Mbak. Nah, sehingga di pabrik-pabrik yang memang legal itu pasti membeli dengan harga murah mampunya seperti itu. Kenapa? Karena ya tadi ya keuntungan perusahaan juga berkurang gitu. Dia nggak bisa membayar pajak dengan lebih seperti itu Mbak. Itulah dampak dari kurangnya tadi rokok ilegal seperti itu peredaran. Ini mempengaruhi kesejahteraan petani tembakau sendiri ya.
yang secara sadar enggak sadar oleh masyarakat gitu. Mungkin pilih yang rokok yang harga murah aja lah, yang nggak ada bea cukainya. Iya. Tapi ternyata pelan-pelan justru mematikan kehidupan petani itu sekali. sendiri. Hmm. Nah, terkait dengan tadi dampak ekonomi dari rokok ilegal terhadap para petani. Lalu tadi juga disinggung bantuan yang kira-kira bisa diberikan oleh pemerintah itu seperti apa untuk para petani ini, Pak? Intinya gini Mbak, dalam mekanisme dana bagi hasil ini bahwa yang dana bagi hasil itu merupakan transfer dana ke daerah ini merupakan bagian dari APBN yang ditransfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, itu kan nanti peruntukannya kan kalau kita sampaikan bahwa DBHJHT ini peruntukannya salah satunya untuk kesejahteraan. Itu 50% besaran ininya dana yang di pemerintah daerah itu digunakan untuk kesejahteraan. Kesejahteraan ini antara lain untuk membantu petani. Membantu petani ini dalam rangka meringankan beban petani dalam artian dibantu alat-alatnya, dibantu bibitnya, pupuknya, dan tentunya pasca panennya bagaimana bisa menghasilkan tembakau yang berkualitas gitu Mbak ininya, dalam artian dana yang hasil cukai yang sudah didapat nanti dialokasikan lagi dalam bentuk dana bagi hasil gitu Mbak ininya. Iya. Jadi menambahkan juga, jadi selain dari tadi yang dikatakan Pak Arif adalah akan dapat bantuan Mbak ya, ada alat dan juga mesin, tentunya alat rajang juga ya Pak ya. Iya, alat rajang, traktor seperti itu, dan juga ada kendaraan roda 3 juga kemarin. Nah, selain itu juga petani juga mendapatkan bantuan juga Mbak, bantuan langsung telas, tunai maksudnya, langsung, karena biasanya habis dikasih habis gitu, Iya, betul sekali. langsung telas. Ya, makanya dari bantuan-bantuan itu harapan dari pemerintah tentunya tidak terlepas dari supaya petani tetap konsisten untuk menanam tembakau seperti itu, karena itu memang sangat penting sekali. Kalau misalkan terputus nih, tidak ada petani tembakau lagi, pasti industri dan juga penerimaan negara akan berkurang seperti itu, Mbak. Nanti bisa juga berujung justru impor ke negara lain ya. Itu dia, Padahal kan iya. Indonesia punya lahan yang lahan yang banyak. subur, yang baik. Nah, tentunya dengan bantuan ini, tentunya petani bisa berinovasi gitu, Mbak. Intinya mulai dari bibitnya kira-kira yang cocok di daerah. Mungkin kalau di Sragen kan apa ini yang cocok, kan banyak jenis tembakau itu. Ada Virginia, ada apa dan sebagainya gitu kan, tentunya masing-masing petani bisa berinovasi, kira-kira setidaknya melakukan inilah penelitian, cocoknya jenis tembakau ini. Dan tentunya kan untuk tembakau ini cara penanaman pun juga melihat cuaca gitu Mbak ya, karena kalau musim hujan gini kan nggak mungkin nanam tembakau. Nantinya tentunya dengan bantuan pemerintah mungkin petani bisa berinovasi, kira-kira kalau cuacanya hujan terus sampai nanti Juni Juli sampai ini kira-kira ada nggak inovasi yang bisa kira-kira nanam di inilah kayak sistem ini pakai rumah kaca atau pakai plastik gitu mungkin, karena kan harus tanam juga tahun ini kan. Kalau tembakau itu sekitar 4-5 bulan panennya Mbak ininya dari masa tanam itu. Berarti dalam 1 tahun bisa panen 2 hingga 3 kali gitu ya? Malah sekali aja, sekali kan 1 tahunnya. 6 bulan. Cuman kan yang lainnya bukan tembakau. Kan namanya tanaman itu perlu direfresh tanahnya. Iya. Jadi ada pengemburan, ada pemupukan, dan tentunya habis itu biasanya dia tumpang sari Mbak. Misal dibuat sayur dulu. Jadi biar refresh tanahnya. Iya. Biar subur lagi. Nah, nanti kalau sudah istilahnya waktunya tanam lagi, dikasih tembakau lagi. Jadi tidak tentu melulu dia tembakau terus. Pasti ada saatnya kalau sudah setelah tembakau itu panen, dia istilahnya masyarakat mencoba dengan tumpang sari tadi. Ada yang kasih kopi, ada yang kasih sayur seperti itu. Jadi 1 tahun cuma sekali aja ya? 1 tahun sekali. Aduh. Jadi kan kalau musim hujan gini nggak mungkin petani Agak nanam susah tembakau. Nah, tadi terkait dengan dana bagi hasil cukai
cukai hasil tembakau Tembakau. nih Pak. Kalau misalkan dari cukainya sendiri karena ada rokok ilegal ini, otomatis cukainya berkurang, itu berpengaruh juga nggak sih untuk bagi hasil ke masyarakat ini nggak maksimal? Tentunya iya Mbak, karena dalam artian kan dana bagi hasil ini didapat dari 3% dari pendapatan dari cukai. 3% kalau tahun 2025 ini, kalau kita andaikan kalau penerimaan di sektor cukai itu 230-an triliun, berarti 3%-nya kan 6 triliun sekian. 6 triliun sekian itu kan nanti akan dibagi ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tentunya dengan melihat ininya ya, karakteristik masing-masing provinsi, daerah dan sebagainya. Kalau daerah Sragen kan mestinya ada penghasil tembakau kan, penghasil dalam artian ada petani tembakonya, ada produsen yang menghasilkan rokok gitu. Tentunya jumlahnya juga lumayan signifikan. Dan tentunya kalau dari hasil penerimaan cukainya berkurang, nanti DBH-nya, pengembaliannya juga bisa berkurang gitu Mbak. Itu ya dampaknya ternyata luas banget Iya, gitu ya gitu. Pak ya, dengan adanya rokok ilegal ini. Lalu kalau Mas Dio nih, rokok ilegal ini mempengaruhi ekosistem dari lahan yang digunakan untuk menanam tembakau ini seperti apa? Tentunya Mbak, jadi misalkan nih ekosistemnya itu kan sangat berkaitan ya Mbak ya. Kalau kita bicarakan ekosistem pasti kita ada paham yang namanya petani, distributor, sama pabrik. Nah, saat ini yang kita lihat itu petani kebanyakan itu nggak semua terserap ke pabrik Mbak, karena petani banyak ya Mbak ya. Dan pabrik pun hanya milih grade tertentu dan jenis-jenis varietas tertentu. Nah, tentunya kalau sudah harganya turun, petani akan tidak bisa menanam lagi. Nah, akibat dari rokok ilegal tadi, dengan adanya pangsa pasar yang diambil rokok ilegal, makanya akan menyulitkan dari pabrik-pabrik yang legal untuk survive atau untuk istilahnya berkelanjutan ini ya. Jadi sehingga masyarakat pasti ada istilahnya ada gap. Wah, gimana nih? Kita nggak bisa tanam lagi. Uang udah habis nih, gitu biasanya. Itu karena dengan turunnya harga tembakau. Namun dengan adanya DBH JHT yang tadi dijelaskan oleh Pak Arief, itu masyarakat bisa dapat tadi dengan pupuk, kemudian ada alat-alat tani, jadi bisa dibantu sama pemerintah untuk memperbarui ekosistem lagi. Dan misalkan nih dengan harga yang mahal, nah, otomatis nanti pabrik-pabrik kecil juga ini bisa survive, karena kalau tidak terserap, ya tadi kita tidak terserap dengan pabrik besar, masih ada pabrik-pabrik yang UMKM ceritanya itu Mbak. Nah, pabrik UMKM ini tentunya juga mengambil di mana varietas-varietas tertentu yang harganya murah. Seperti itu. Jadi memang ada segmentasi. Nah, kita menghindari sekali untuk turunnya tadi tanaman tembakau tadi Mbak. Jadi ekosistem ini sudah bagus terjalin, masyarakat distributor dan ini lah yang mengganggu dari ekosistem tadi ya tadi rokok ilegal, adanya tengkulak juga itu juga ada Mbak. Tengkulak di masyarakat tuh banyak. Dan kami juga bekerja sama dengan dinas koperasi, dinas pertanian untuk gimana caranya tembakau ini bisa langsung ke pabrik seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari sisi petaninya sendiri bertanya-tanya gitu tentang bagaimana ya pemerintah bisa melindungi atau regulasi yang akan diterapkan untuk melindungi para petani tembakau ini dari gempuran rokok ilegal tersebut, sehingga berpengaruh juga kan tadi dari penghasilan mereka, Pak Arief. Tentunya pemerintah dalam melakukan regulasi ini tentunya dengan ya salah satunya dengan melakukan program gempur rokok ilegal, dan tentunya dengan terus melakukan gempur rokok ilegal, kita menekan rokok ilegal yang ada di masyarakat ini seminim mungkin. Tentunya program gempur rokok ilegal itu kan salah satunya dengan melakukan penindakan berupa penangkapan ke siapapun yang melakukan peredaran, distribusi atau menimbun dan sebagainya rokok ilegal, akan kita lakukan penindakan. Dan tentunya yang tidak kalah penting, kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada seluruh jajaran di masyarakat ya,
Mungkin kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa istilahnya menyampaikan kepada masyarakat arti penting cukai itu apa sih sebenarnya, bahwa cukai itu nantinya kalau sudah dipungut itu nantinya akan menjadi penerimaan negara, dan tentunya penerimaan negara ini nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah itulah beberapa program gempur rokok ilegal yang tentunya sebagai regulator untuk salah satunya untuk menekan rokok ilegal itu, Mbak, mungkin gitu. Oke, jadi seperti itu ya regulasinya yang bisa diterapkan mungkin di masyarakat. Iya. Nah, terkait juga dengan selama Mas Dio nih berada di Bea Cukai ini kan sudah pindah-pindah ya tadi ya Mas ya. Ada nggak sih Mas yang mungkin satu kasus terkait dengan inovasi dari petani tembakau ini untuk bertahan nih di era gempuran rokok ilegal? Jadi memang beberapa saat yang lalu kami ada kajian Mbak, dari kantor kami datang ke petani, kemudian datang ke pabrik rokok, kemudian datang ke Dinas Pertanian untuk mencari tahu apa nih ya yang bisa menjadi inovasi petani. Ternyata memang petani tersebut biasanya menanam tembakau yang seperti saya jelaskan tadi, dia tumpang sari atau diversifikasi tanam. Jadi beberapa tanaman-tanaman memang sengaja ditumpang sarikan dengan tembakau untuk mensubsidi apabila harganya turun tadi Mbak. Itu yang pertama, inovasi pertama. Dan inovasi kedua juga ternyata petani sendiri pun sekarang tidak hanya jual lembaran Mbak. Ada yang petani kemarin mereka bisa merajang sendiri kemudian menjual hasil tembakaunya. Kan kalau tembakau itu belum termasuk barang kena cukai, asal tidak dicampur. Lah nanti kalau sudah di tingkat pasar atau di tingkat konsumen itu baru dicampur dengan cengkeh dan lain-lain, itu sudah termasuk barang kena cukai yang kita awasi. Karena petani di sini sifatnya kita belum mengawasi, maka secara regulasi tadi masih diperbolehkan petani untuk merajang dan menjual tembakau secara gelondongan ya, maksudnya kita masih dalam bentuk curah gitu. Tapi kalau sudah dibungkus atau dikemasi 2,5 kilo, lah ada juga petani kemarin mengajukan izin ke kita. Jadi Pak, saya juga mau izin jualan ya tembakau tis, kalau kita sebutnya tembakau iris. Tembakau iris ini, tapi eceran. Gimana Pak? Oh nggak apa-apa, silahkan kita bantu izinnya, karena izin di Bea Cukai itu gratis Pak, kita katakan. Dan kita juga mensupport penuh apa yang dibutuhkan petani-petani tersebut untuk mendapatkan income tambahan. Nah, tapi dengan syarat-syarat. Nah, syaratnya itu contoh Mbak ya, untuk mendapatkan NPBKC 200 meter persegi. Jadi petani diharapkan menyiapkan lahan atau bangunan itu 200 meter persegi yang tidak berbatasan langsung dengan tempat tinggal. Kemudian juga secara jarak juga 100 meter dari tempat ibadah dan juga dari sekolah Mbak. Kan nggak lucu ini lagi ngelinteng rokok, ada yang bantu nih dari anak-anak sekolah segitu, atau ada yang ngetes tembakau gitu, asapnya masuk sekolah, kan nggak lucu. Makanya kalau selama masih masuk aturan tersebut, kami bisa dengan senang hati membantu. Dan kebetulan ada yang langsung proses dengan NIB di kabupaten masing-masing, langsung diberi kita lakukan peninjauan lapangan. Kemudian setelah melakukan peninjauan lapangan, selama 3 hari sudah terbit Mbak, biasanya Mbak izinnya. Cepat sekali Mbak. Ya. Nggak sampai seminggu udah terbit, bisa langsung jualan tadi eceran. Dan itu biasa dijual di pasar-pasar terdekat mereka, atau dititipkan di distributor mereka yang tadi dengan curah tadi, seperti itu. Oke, kalau itu dari petaninya, inovasi petaninya itu ya, ternyata banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan selama ini. Mungkin bisa jadi contoh petani yang ada di luar sana, petani tembakau tapi ya. Petani yang di luar sana misal ingin istilahnya dibantu Bea Cukai untuk mengajukan NPBKC atau nomor pokok pengusaha kena cukai, bisa nanti hubungin kami, seperti itu Mbak. Nanti nomornya di akhir acara kita infokan. Oke, jadi harus stay sampai akhir acara ya. Baik, selanjutnya nih Pak Arief, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung petani tembakau ini Pak di era gempuran rokok ilegal? Tentunya dengan adanya program gempur rokok ilegal, untuk petani yang ini tentunya petani yang tadi sudah kita sampaikan bahwa yang mendapat dana dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi bisa memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan inovasi ininya, mulai dari
bibitnya, cara penanamannya sampai hasil panennya. Hasil panennya pun tentunya tadi sudah salah satunya sudah disampaikan Mas Dion dengan melakukan peningkatan bisa memproduksi rokok sendiri. Tentunya dengan gempuran rokok ilegal ini, kalau ada orang lain atau pihak lain yang kira-kira memproduksi atau mengedarkan atau menyimpan masih ada yang rokok ilegal, bisa disampaikan ke kami. Intinya kita tetap untuk Bea Cukai Surakarta tetap ini untuk menerima informasi. Intinya informasi dari masyarakat terkait peredaran rokok ilegal, mungkin dari petani atau semua masyarakat, kita sangat nanti informan itu akan tetap kita lindungi. Intinya dalam kita tetap menjaga kerahasiaannya gitu. Tentunya kalau ke Bea Cukai mungkin nomornya nanti yang akan disampaikan ya, tentunya bisa juga ke pemerintah daerah setempat. Dalam artian mungkin kalau dari masih ada yang distribusi rokok ilegal atau bisa menyampaikan ke pemerintah setempat gitu Mbak ini. Tentunya kita butuh langkah nyata dari masyarakat juga untuk membeli rokok-rokoknya yang legal saja seperti itu. Karena dengan adanya rokok legal berarti masyarakat juga membantu pemerintah, terutama juga kita kembalikan dananya ke masyarakat kembali berupa ada pembayaran BPJS, bantuan langsung tunai tadi, dan juga mungkin juga banyak dari masyarakat yang misalnya Mbak, kita kan ada juga tatap muka yang dulu itu banyak istilahnya diselenggarakan nih seperti konser-konser, itu juga ternyata membuat ekonomi di suatu daerah tersebut itu jalan. Karena tentunya kalau ada pertunjukan yang seperti kami lakukan sebelumnya, misal konser-konser di daerah-daerah itu, ternyata banyak UMKM yang memang berjualan, jadi sehingga ekonomi di suatu di daerah bisa berjalan seperti itu Mbak. Itu salah satunya ya, langkah yang sudah diambil gitu. Mungkin kalau misalkan nih Pak Arief ada petani tembakau yang ingin tanya-tanya atau berkonsultasi terkait bagaimana ya inovasi apa lagi ya yang harus saya lakukan di tengah situasi yang saat ini, tuh bisa datang langsung ke kantor nggak sih? Iya, bisa Mbak, nanti bisa langsung ke kita, atau nanti kira-kira kalau beberapa petani pengen di asistensi, mungkin kita bisa kita bersyarat ke kita, bersurat nanti memberitahukan, nanti kita bisa berkunjung ke sana. Gratis Pak. Istilahnya nanti kapan waktu ada petani kita ini kelompok tani ya, atau mungkin ya kumpul gitu, nanti kita bisa melakukan bimbingan teknis lah intinya kepada para petani untuk intinya kalau mau NPWKC, untuk penerbitan NPWKC nanti bisa kita bantu untuk pelaksanaannya. Bagi petani yang ingin informasi ke kita nanti bisa di nomor Mbak di 089 69 kemudian 80 50.000. Ya, itu bisa di WA aja, saya ulang lagi ya, 089 69 80 50.000. Terus di @Bea Cukai Surakarta juga, di Instagram juga bisa di DM dulu. Nanti kalau mau janjian sama kita, kapan, kami dengan senang hati bisa menerima seperti itu. Jadi kencanan dulu ya. Dulu. Yeah. Kemudian juga kami juga beberapa kali diundang juga sesuai ini ya dengan tupoksi dari Dinas Pertanian untuk menjadi narasumber Mbak. Di situ di narasumber itu kami juga mengajarkan bahwa gimana sih caranya untuk membuat izin secara resmi seperti apa, dan juga di situ juga ternyata ada juga peningkatan kualitas petani juga dari narasumber lain seperti itu Mbak. Tentunya kalau kami harap juga petani-petani yang ada di Sragen itu juga menanam kualitas yang mungkin kualitas grade A, jadi sehingga juga bisa kalau istilahnya ingin kami bantu untuk memasarkan juga seperti itu. Oh misal. Bisa kita nanti kok istilahnya kan kami punya binaan pabrik rokok, iya kan. Lah nanti mungkin kami buat forum tertentu kayak expo gitu ya. Bisa kita buat expo, bisa berbicara petani langsung ke produsen-produsen seperti itu. Tapi ya tentunya dengan syarat produsen pasti punya syarat-syarat dan juga jenis-jenis tertentu yang dicari lah. Siapa tahu cocok Mbak, bisa jadi langsung. Siapa tahu jodoh gitu ya Mas ya. Oke, terakhir nih Pak Arief, harapan yang ingin disampaikan untuk para petani dan masyarakat terkait program gempur rokok ilegal ini seperti apa? Terima kasih Tribuner, bahwa harapan kita sebagai Bea Cukai Surakarta ke para petani setidaknya
terus melakukan inovasi ya. Mungkin kalau sekarang cuacanya mungkin belum tepat ya untuk melakukan penanaman, mungkin bisa nanti petani bisa melakukan ini ya, pada intinya melakukan inovasi-inovasi untuk bisa nanti pas masa tanamnya udah pas, nanti bisa melakukan penanaman dengan baik dan benar, tentunya dengan bimbingan-bimbingan dari kelompok taninya. Dan untuk semua lapisan masyarakat kita menghimbau untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal, dan tentunya kami masyarakat mengharap ke masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada kami terkait kalau masih adanya peredaran rokok ilegal, bisa disampaikan kami ke Bea Cukai Surakarta. Itu Mbak. Baik, jadi Terima untuk kasih. masyarakat ya bisa langsung melaporkan ke Bea Cukai Surakarta di nomornya tadi, dan juga Instagram Bea Cukai Surakarta. Bea Cukai Surakarta begitu. Baik, terima kasih Pak Arief, Mas Dion untuk waktunya Sama-sama, Mbak bisa Sarah. berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sih petani tembakau ini juga terdampak ya dengan adanya rokok ilegal tersebut. Mungkin nanti kita bisa ada forum ya Iya. untuk para petani Bisa. ataupun Nanti hubungi aja, nanti petani yang ingin tertarik WA tadi, nomor tadi, nanti betul. kita kumpulkan seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Dion, Pak Arief Iya, untuk iya. waktunya. Kita bisa berbincang hari ini, sangat bermanfaat juga untuk Tribuners, apalagi yang gemar merokok ya, yang suka merokok ini, jadi ada tahu nih ternyata dampaknya untuk merokok ilegal seperti ini ke petani tembakau seperti itu gitu. Kita akan jumpa di podcast Tribun Solo selanjutnya. Saya Saradita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.